Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu kembali dalam pelajaran TK kelas 5 bersama Bu Agustina Istiqomah. Untuk pertama kali ini kita akan praktek ya. Kita akan mempraktekkan materi-materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Namun sebelum kita praktek, nanti akan Bu Guru jelaskan untuk penggunaan tombol-tombol pada keyboard terlebih dahulu ya. Sebelum kita praktek membuat dokumen menggunakan ikon pengolah kata. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang penggunaan keyboard ya, penggunaan keyboard dulu ya. Nah, di sini ada beberapa tombol yang perlu kalian pahami ya. Yaitu ada tombol caps lock di sini letaknya. Kalau kita tekan, maka dia akan menyala dan hurufnya akan, kalau kita menulis, akan menjadi besar semua. Untuk menormalkan kembali, kita caps lock-nya ditekan kembali. Lalu ada tombol shift, fungsinya adalah untuk membuat huruf besar sebagian saja. Ya, saat kita tekan shift, maka hurufnya akan besar. Jika shift-nya kita lepas, maka hurufnya akan kecil kembali. Lalu bagaimana dengan shift ditekan dengan angka 1? Nah, ini karena ini ada 2 ya. Maka jika kita menekan shift bersama dengan angka 1, yang muncul yang atas. Tapi jika ingin angka saja, kita cukup menekan angkanya saja tanpa menggunakan tombol shift. Kemudian tombol enter fungsinya adalah untuk menurunkan tulisan ke bawah atau sebagai pengganti dari tombol OK. Lalu ada del di sini adalah tombol delete untuk menghapus sebelah kanan, lalu ada tombol backspace panah kiri untuk menghapus sebelah kiri. Selanjutnya ya ada beberapa tombol lagi, yaitu yang pertama adalah tombol escape, yaitu untuk membatalkan perintah, untuk tombol escape ya. Lalu F12, kini kita bisa menyimpan dengan menggunakan tombol F12 namun harus memberi nama ya. Lalu ada tombol tab, fungsinya adalah untuk membuat loncatan ke kanan atau menjorok ke kanan seperti paragraf ya. Lalu ada spacebar yang panjang ini, namanya spacebar untuk memberi jarak antar kata. Lalu ada numlock, ini adalah numlock atau tombol angka. Di mana numlock ini kalau kita tekan nanti di sini berwarna hijau ya atau kuning, maka ini yang aktif adalah angkanya ya. Jika ini mati, maka yang aktif itu ada home dan lain sebagainya ya. Ini tombolnya tidak komplit. Kemudian selanjutnya untuk pembuatan dokumen ya, nanti kalian akan mengetik halaman 39 dengan judul perebutan kekuasaan ya. Ini sudah aku tuliskan di sini. Nanti silakan untuk judulnya sesuai persis seperti ini. Ini kalau warna merah-merah ya, ini tebal, ada yang bergaris bawah, ada yang miring. Nah, seperti itu. Kemudian sebelum kita mengaturnya, kita harus mengeblok tulisannya terlebih dahulu. Cara mengebloknya ada 2 cara, yaitu bisa menggunakan keyboard, bisa menggunakan mouse. Jika menggunakan keyboard, kita klik di awal kalimat, lalu tekan tombol shift bersama-sama dengan tombol panah ya. Lalu jika dengan mouse kita bisa klik 2 kali atau klik 3 kali atau tekan Ctrl A. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan mencobanya nanti ya. Oke. Kemudian nanti setelah kita mengetik, kita akan atur halamannya. Untuk judulnya nanti huruf kapital atau huruf besar semua, warnanya merah, dan untuk naskahnya nanti akan diberi efek sesuai tampilan yang ada. Oke, untuk lebih jelasnya marilah kita coba untuk praktek saja ya. Oke. Untuk membuat naskah ini caranya yang pertama, kalian jika ingin membuat huruf besar tadi, kalian bisa menggunakan tombol caps lock. Nah, di sini caps lock, lalu tekan huruf yang diinginkan, contohnya perebutan kekuasaan dan seterusnya. Nah, ini maka dia akan besar. Untuk menghapusnya pakai backspace ini yang sebelah kiri ya. Nah, setelah kita mengetik ini, nanti silakan kalian ketik seluruh naskah
yang ada di halaman 39. Tidak usah diatur dulu, diketik dulu semua. Nanti mengetiknya diberitahukan keadaan di negeri Baghdad sampai titik baru di enter ya. Ini juga sama. Setelah titik di enter mulai Ibu Suri sampai selanjutnya ini tidak usah di enter, nanti turun sendiri sampai sini baru di enter. Nah, kalau kita sudah punya dua paragraf, maka kita akan mengaturnya. Oke. Yang pertama kita blok dulu, cara ngeblok boleh klik 2 kali itu satu kata, kalau 3 kali satu kalimat bisa, satu paragraf juga bisa. Ini 3 kali ya. Atau kita bisa menggunakan tombol shift pada keyboard ya, bersama-sama dengan panah. Ini panah bawah atau panah kanan atau panah kiri. Ini ngeblok ya. Setelah diblok nanti bisa kita atur. Nah, itu ya. Ini nanti yang ini perebutan kekuasaan. Ini sudah diblok. Nanti untuk judulnya itu ditaruh di tengah, kita bisa menekan tombol Ctrl E ya. Ini kita blok, Ctrl E. Nah, atau kalau tidak Ctrl E ya, Ctrl E. Maka dia di tengah. Atau bisa kita menggunakan ikon yang ada di sini. Nah, itu ya. Kemudian dikasih warna merah. Kemudian ditebalkan. Nah, tebal gitu ya. Kemudian selanjutnya Baghdad sama Gering ini adalah tebal. Caranya klik 2 kali, lalu klik B, bold ya. Lalu Gering klik 2 kali, klik B, itu bold. Nah, kemudian selanjutnya adalah Baginda Ratu ini miring ya, miring. Caranya kita blok dulu Baginda Ratunya, boleh diblok seperti ini, lalu kita miringkan ya pakai italik. Kemudian untuk bagindanya ini juga miring. Nah, ini kita miringkan. Kemudian untuk mereka sangat tertarik ini kita blok ya di sini. Nih kita blok. Kemudian kita kasih garis bawah. Nah, boleh Ctrl U. Nah, atau pakai yang ikon ini. Oke, kalau sudah selesai kita simpan file save as ya. Kita My Computer, kita cari browse, kita boleh menuliskannya dengan data D, kita buat folder namanya, silakan ditulis namamu masing-masing ya. Namanya, kemudian di enter ya. Kemudian kalau sudah kita simpan tadi di nama ya, tuh kita tulis ini tugas 1 gitu ya, tugas 1 perebutan kekuasaan. Nah, itu ya. Kemudian di save. Nah, maka di sini sudah ada namanya. Jika sudah ada namanya berarti sudah tersimpan. Oke, ini kira-kira anak-anakku untuk pertemuan kali ini ya. Semoga bisa dipahami. Nanti silahkan kalian praktekkan di rumah ya, agar kalian bisa lebih mudah untuk memahaminya. Oke. Kemudian nanti akan Bu Guru berikan soal melalui Google Form. Boleh kalian kerjakan di Classroom ataupun langsung di link. Untuk bahan PTS nanti kita mulai dari yang pertemuan pertama sampai hari ini. Dan insya Allah nanti Bu Guru akan kirimkan link, yaitu berupa blog yang nanti akan bisa kalian gunakan untuk belajar ya sebagai bahan PTS. Itu ya. Oke, kira-kira sekian pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami. Tetap di rumah ya, jaga kesehatan dan jangan lupa sholat 5 waktunya. Oke, sekian pertemuan kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.